warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Guguk Hitung. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 4 mengenai hubungan antar garis. Jadi judulnya adalah hubungan antar garis. Oke. Sebelum kita mempelajari hubungan antar garis, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian garis. Pengertian garis. Garis itu sekumpulan titik yang saling terhubung. Ini pengertian dari garis. Jadi awalnya garis itu muncul dari titik, kemudian titik, ketemu titik lagi, terus saling berhubung, akhirnya menjadi sebuah yang namanya garis. Jadi awalnya dari titik-titik yang saling berhubungan terus, maka akan membentuk sebuah garis. Garis sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Ada 5 macam garis. Saya bagi menjadi 5, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang pertama ada garis lurus. Garis lurus. Yang kedua ada yang namanya sinar garis. Sinar garis. Kemudian yang ketiga ada yang namanya ruas garis. Ruas garis. Kemudian yang keempat ada garis horizontal. Yang terakhir ada garis vertikal. Oke, ini 5 garis. Ada garis lurus, ada sinar garis, ada ruas garis, ada garis horizontal, ada garis vertikal. Apa itu garis lurus? Garis lurus seperti ini. Ini yang dinamakan garis lurus. Garis lurus adalah garis yang antara kanan dan kirinya terus bersambung, tidak ada batasnya. Ini dinamakan garis lurus. Ini garis lurus. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya sinar garis. Sinar garis. Jadi kalau tadi nggak ada batasnya, sinar garis berbeda. Sinar garis itu diawali dari suatu titik, kemudian berjalan terus ke kanan terus sampai tak terhingga. Ini namanya sinar garis. Oke. Yang ketiga ada namanya ruas garis. Ruas garis itu ada batasnya. Jadi ada sebuah garis yang memiliki 2 batas, artinya berhenti di sini. Ini namanya ruas garis. Oke, namanya ruas garis. Kalau biasanya di desa-desa ada namanya ruas bambu, maka ada sekat-sekatnya, itu namanya ruas. Jadi ruas garis dibatasi oleh 2 titik, namanya ruas garis. Kemudian ada garis horizontal. Garis horizontal itu garis yang ini arahnya ke sana ke kanan atau datar. Ini namanya garis horizontal. Ada yang terakhir namanya garis vertikal. Vertikal arahnya ke atas. Ini namanya garis vertikal. Ini macam-macam garis. Jadi garis dari pengertian garis kemudian saya bagi menjadi 5. Garis lurus, garis sinar garis, ruas garis, garis horizontal, dan garis vertikal. Selanjutnya kita masuk pada hubungan antar 2 garis. Ini saya kira cukup pengertian sekilas, saya hapus dulu karena tempatnya ini terbatas, saya hapus. Setelah tadi belajar mengenai pengertian garis dan pembagian garis, sekarang kita masuk
pada yang namanya hubungan antar garis. Hubungan antar garis itu dibagi menjadi tiga. Hubungan antar garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Ini. Yang pertama garis sejajar. Apa garis sejajar itu? Garis sejajar itu jika ada dua garis terletak pada sebuah bidang datar dan jika keduanya diperpanjang maka tidak akan pernah bertemu. Itu namanya garis sejajar. Jadi pengertiannya garis sejajar adalah dua garis yang berada pada sebuah bidang dan jika diperpanjang tidak berpotongan. Nah, ini dikatakan sebagai garis sejajar. Contohnya, ada contoh sebuah garis seperti ini. Ini garis. Satunya berwarna hitam, satunya bermuda saya beri warna yang lainnya warna biru. Ini masuk baru ya. Saya beli. Oke. Ada garis warna hitam, ada garis warna biru. Keduanya ini akan bernilai sejajar jika diperpanjang, yang hitam diperpanjang, yang biru diperpanjang baik ke sana atau ke sini, keduanya dia akan berpotongan, tidak akan pernah bertemu. Maka garis ini dikatakan sebagai garis yang sejajar. Kemudian yang kedua, ada yang namanya garis berpotongan. Oke, hapus dulu. Yang nomor dua ada namanya garis berpotongan, ya, garis berpotongan. Dua, pakai yang hitam aja. Garis berpotongan. Pengertiannya apa? Garis berpotongan adalah dua garis yang berada pada bidang datar jika diperpanjang akan bertemu pada satu titik. Jika ada dua garis pada bidang datar, ini namanya bidang datar, kemudian keduanya diperpanjang dan bertemu pada satu titik, itu dikatakan garis yang berpotongan. Contoh seperti ini. Ini garis. Ada lagi yang warna biru arahnya ke sana. Coba dilihat, ketika yang hitam kita perpanjang terus ke sana, kemudian yang biru kita perpanjang ke sana arahnya, sana, maka akan berpotongan di sini letaknya. Maka garis ini dikatakan garis berpotongan, atau bisa jadi gambarnya seperti ini. Ada sebuah garis yang vertikal, ada garis horizontal, kemudian membentuk sudutnya siku-siku. Ini juga dikatakan sebagai garis berpotongan siku-siku. Garis berpotongan siku-siku dengan sudut 90 derajat. Ini mengenai garis berpotongan. Yang ketiga ada yang namanya garis berintik. Dikatakan berintik jika dua, nanti yang lebih jelas,
dua garis yang berada pada bidang datar, pada bidang datar jika keduanya bertemu minimal pada 2 titik. Jika ada 2 garis yang kemudian keduanya bertemu 2 titik, itu dikatakan pengertian dari garis berimpit. Contohnya ini. Nah, ini namanya berimpit. 1, kemudian saya kasih warna yang lain, misalkan ini. Nah, minimal 2, ini ketemu semua nih, banyak ketemu di sini. Maka seperti ini dikatakan sebagai garis berimpit. Oke, ini beberapa pengertian dari mulai hubungan garis sejajar, kemudian garis berpotongan, kemudian garis berimpit. Ada 3 hal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ya, saya hapus yang ini untuk membuat sebuah contoh. Kira-kira dari gambar nanti akan muncul yang mana? Coba kita contoh. Berilah tanda silang jika sejajar, centang jika berpotongan, dan lingkar, ini lingkaran ya, jika berimpit. Soalnya ini pertama ada gambar seperti ini. Saya kotai, nanti letakkan di dalam kotaknya. Nomor 1. Nomor 2 ada gambar yang seperti ini. Lain. Nomor 3 ada gambar yang seperti ini. Oke, ada 3 soal. Dari ketiganya, manakah yang merupakan sejajar, kemudian berpotongan dan berimpit? Kita lihat nomor 1. Nomor 1 kedua jika lebih panjang terus ke sana, maka tidak akan bertemu. Maka dia akan kita beri tanda apa? Kita beri tanda silang. Nomor 2, nah ini ada 2 garis yang saling apa namanya? Saling berpotongan. Maka kita beri tanda centang. Yang terakhir ini garis apa? Garis berimpit. Maka kita beri ini mengenai hubungan antar garis. Sekilas mengenai hubungan antar garis mulai dari pengertian, kemudian contoh. Ini contoh soalnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.